Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan, sebab tanpa firman Tuhan kami tidak mengerti untuk apa kami ada di dunia ini dan apa yang harus kami lakukan. Firman Tuhan itulah yang membukakan ruang-ruang yang tertutup di hati, pikiran, dan hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar kami menyaksikan dan menikmati firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang mengubahkan hidup kami itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 30 ayat 1-43 yang menjadi perenungan kita dengan tema jangan iri kepada orang lain. Saudara, Kejadian pasal 30 ini mencatat kisah pergumulan dalam keluarga Yakub, kisah persaingan antara kakak beradik Lea dan Rahel dalam mendapatkan keturunan. Pada ayat 1 sampai ayat 24 diceritakan bagaimana Rahel mandul dan merasakan iri kepada Lea. Rahel menjadi sangat frustasi karena tidak memiliki anak, sedangkan Lea sudah memiliki beberapa orang anak. Sehingga Rahel berkata kepada Yakub suaminya, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Yakub marah dan menjawab bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan keturunan. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Di dalam ayat 3 sampai ayat 13 di sana, akhirnya Rahel memberikan budaknya Bilha kepada Yakub untuk mendapatkan anak, seperti yang dilakukan Sarah kepada Abraham. Maka Bilha melahirkan kedua anak Dan dan Naftali. Sedangkan Lea pun tidak mau kalah. Dia pun memberikan budaknya yang bernama Silpa kepada Yakub, yang kemudian melahirkan Gad dan Asher. Hal ini menggambarkan kita manusia seringkali mencoba menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, yang tentunya berbeda dengan cara Tuhan. Kalau cara Tuhan itu baik dan benar. Di dalam ayat 14-24, bagaimana Ruben anak daripada Lea menemukan buah dodaim, jenis tanaman yang dipercaya dapat meningkatkan kesuburan, dan Rahel menukarkan dengan haknya Lea untuk tidur dengan Yakub. Tuhan kembali memberkati Lea dengan anak-anak, yaitu Isaskar dan Sibulon. Akhirnya Tuhan membukakan kandungan bagi Rahel. Kemudian dia boleh melahirkan seorang anak yang diberi nama Yusuf. Ingat saudaraku, persaingan dan kecemburuan dalam keluarga dapat membawa penderitaan, tetapi Tuhan tetap bekerja melalui situasi tersebut. Tuhan berdaulat atas hidup seseorang untuk menerima berkat yang diberikannya. Saudaraku yang dikasih Kristus, ayat 25-43, setelah Yusuf lahir, Yakub ingin pulang ke rumah ayah ibunya. Namun Laban ingin menahannya karena dia tahu kehadiran Yakub di rumahnya membawa berkat bagi keluarganya.
Di dalam ayat 25 sampai 34 akhirnya Yakub meminta agar dia mendapatkan ternak yang belang, berbintik atau yang bercoreng, sehingga pada ayat 35 sampai 43 Yakub menggunakan strategi yang tampaknya aneh dengan menaruh ranting-ranting di depan ternak saat ternak ini minum dan kawin. Ini bukan metode ilmiah untuk membiarkan ternak, saudara, tetapi ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberkati sehingga Yakub memperoleh banyak ternak. Akhirnya Yakub menjadi sangat amat kaya dengan ternak, dengan hamba-hambanya, unta-untanya, dan keledai. Saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan dapat memberkati orang yang bekerja keras, yang sungguh mengandalkan Tuhan, bahwa berkat Tuhan itu tidak tergantung kepada keahlian manusia, tetapi kepada kedaulatan Tuhan, kepada siapa yang akan Dia curahkan berkat-Nya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita belajar dari kehidupan Rahel yang iri kepada Lea, membawa persaingan yang tidak sehat dalam hidup keluarga. Dalam kehidupan ini kita harus belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, daripada kita harus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang kedua, pelajaran yang kedua, Yakub menggunakan strategi untuk memperbanyak ternaknya. Tetapi ingat saudara, bahwa Tuhanlah yang membuat ternak itu berkembang biak, bertambah banyak. Artinya dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, kita boleh memiliki berbagai macam strategi. Tetapi ingat, jangan lupa bahwa Tuhan jualah yang menentukan hasil dari semua usaha kita. Karena itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada strategi. Strategi itu kita minta Tuhan berkati, supaya melalui strategi yang kita buat kita bisa berhasil. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga kita lihat di sini, Yakub berada di bawah tekanan Laban mertuanya, tetapi Tuhan tetap memberkati hidupnya. Artinya, meskipun hidup kita ini berada dalam kondisi yang sulit, baik itu di tengah-tengah pekerjaan, usaha bisnis, dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, tetapi Tuhan tetap setia memberkati saudara dan saya. Amin sabdanya. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, memberkati kami di tengah pergumulan hidup ini. Tolong kami Tuhan untuk tidak iri kepada orang lain, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kami. Bimbing langkah hidup kami agar kami mampu bekerja dengan baik dan benar. Bimbing langkah hidup kami agar kami mampu dapat berdiri dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, di dalam kami menapaki kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin.